Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Open Mind Channel. Hari ini setelah ini habis ngisi kuliah ya, mahasiswa FISIP, saya berkesempatan untuk membaca artikel-artikel, berita-berita ya tentang kasus ya predator seks di pesantren tahfidz ya, Madinah Boarding School juga di Bandung ya, yang sekarang lagi viral, yaitu Heri Wirawan. Ini sangat disayangkan ya, ini berulang ya kalau ada kasus begini itu ya, yang disalahkan ada buzzer-buzzer itu nyerang ini orang berpaham HTI, FPI, Wahabi, padahal nggak ada hubungannya sama sekali ya. Ada orang oknum ya, oknum orang kafir, orang Kristen yang juga viral menghubungkan ini dengan menghina Nabi Muhammad yang mengajarkan ajaran ya seperti ini, padahal luar biasa sekali fitnahnya. Nanti kita bahas edisi yang lain ya tentang mungkin pernikahan Nabi atau pernikahan Nabi dengan Aisyah khususnya, yang banyak jadi sorotan orang yang tidak paham. Baik, Heri Wirawan ini bukan ustadz, bukan santri karena tidak pernah nyantri ya. Dari ulasan media-media nasional ya, berbasik dari BAP, dari pengakuan keluarga korban dan masyarakat sekitar, Heri Wirawan dulu itu pengemis ya, pengemis, lalu minta sumbangan pakai kotak amal atas nama masjid, atas nama pesantren, padahal bukan ya kan. Lalu suatu waktu dia ikut ada training pelatihan tahfidz. Nah, pelatihan tahfidz itu seperti apa? Saya kebetulan anak saya juga di sekolah tahfidz, jadi saya tahu. Jadi pelatihan tahfidz ya, misalnya yang pernah saya ikuti itu ada atikror ya, pelatihan tahfidz dengan cara pengulangan berkali-kali ya. Intinya tahfidz itu kan mengulang sebanyak mungkin semampunya anak ya. Seperti Imam Bukhari itu dalam beberapa riwayat dia itu mengulang tahfidznya itu mulai 1000 sampai 1.000.000 kali, sehingga dia bisa hafal bukan hanya Quran tapi ribuan hadis. Tidak ada yang salah. Yang salah ya otaknya si Heri Wirawan ini. Dia melihat peluang ya untuk menipu dengan ya membuat pondok tahfidz ya. Dari training tahfidz itu dia kemudian punya imajinasi liar ya untuk ya memperkaya diri ya, memuaskan nafsunya dengan mendirikan ya pesantren tahfidz, padahal dia bukan orang yang punya hafalan Al-Qur'an, bukan ustadz, bukan bahkan santri juga bukan. Lalu dia kemudian ya seperti kebiasaannya ya meminta sumbangan dengan mungkin proposal yang lebih bagus untuk mendirikan pondok tahfidz yang akhirnya banyak yang simpati dan berdirilah pondok itu. Tapi ya anehnya pondok ini itu tidak ada ustadznya, tidak ada kiainya. Ya kalau pondok saya itu kan jelas ada yang lulusan pondok tahfidz NU, ada lulusan pondok tahfidz Al-Irsyad misalnya, ada lulusan dari pernah tahfidz dengan syekh ini, syekh itu, kan jelas. Ya kan? Sekarang kan pendidikan tahfidz kan bisa dicek gitu. Seperti ada kutab Al-Fatih ya, ada kutab ini, kutab itu banyak. Ya kan? Sekolah anak saya itu STP ya, Sekolah Tahfidz Plus Khairul Ummah, yang punya cabang pusat di Bogor dan cabangnya di seluruh Indonesia. Ya jadi nggak khawatir begitu loh. Nah ini pondoknya itu dia yang ngajar sendiri, dia pemiliknya. Ya kadang-kadang dia ngundang ustadz, honor itu datang dibayar gitu, jadi nggak mahal, nggak gaji bulanan ya kan. Yang tragisnya itu loh, ini kok nggak dicek, orang tua nggak tanya ustadznya siapa, cuma diiming-iming gratis, padahal ternyata nggak gratis, bagian yang mampu disuruh bayar. Terus santriwatinya kemudian dipaksa untuk ikut jadi tukang bangunan ya, membangun pondok ya. Masya Allah, ini orang yang jelas-jelas dari awal mencurigakan ini kalau saya orang tua ya. Alhamdulillah saya pernah punya kiai ya, almarhum Kiai Mahmudi. Beliau itu ditawari ya dana miliaran untuk membuat pondok tahfidz putri, tapi beliau menolak. Kenapa menolak? Saya tuh masih normal ya kan, saya merasa tidak mampu kalau harus membina tahfidz putri, maunya yang putra aja, pondok bahasa Arab. Nah itu contoh kiai yang sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan si Heri Setiawan ini ya sesuai dengan ajaran setan ya kan, ajaran nafsunya gitu kan. Singkat kata singkat cerita ya terjadilah fitnah besar ini ya kan.
ngakunya dia cuma 12 yang dia perkosa, ya dipaksa begitu loh. Ini penjahat kelamin beneran yang kemudian terungkap lebih ternyata ya. Di minggu-minggu kemarin juga ternyata ada kasus lainnya di sekolah umum di SD ya, anak kelas 6 diperkosa juga, dilecehkan, ngakunya cuma 15 orang. Jadi ini hati-hati, predator seks itu bukan hanya di pendidikan agama, pendidikan umum juga ada. Ingat dulu ada kasus Jakarta International School, ada predator seks juga ya, kelas atas itu yang diincar kan anak-anak yang keturunan ya, bule-bule ganteng-ganteng kan, cantik-cantik. Jadi harus waspada. Jadi Heri Setiawan ini ya memang ada info dari warga sekitar ya, cara dia untuk mau anak-anak itu dipaksa diperkosa itu dengan harus taat guru. Ada yang menyebut ya, tetangganya di beberapa akun Facebook, saya ngaku tetangganya pernah menyaksikan nih, punya kamar khusus untuk nikah mut'ah. Jadi jelas-jelas bukan ajaran Islam begitu, apalagi ya dikaitkan dengan ormas-ormas yang memang jadi langganan untuk difitnah para buzzer. Ini orang FPI, orang HTI, tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi ini murni kejahatan seorang yang nafsunya tinggi ya, dan melihat peluang ya kan, karena banyak orang yang sekarang memang sangat ingin anaknya menghafal Quran ya kan, kemudian banyak juga pondok-pondok yang mudah mendapatkan dana dengan itu. Tapi ya sebagai masyarakat harusnya kan teliti, hal-hal yang saya ungkapkan tadi itu harusnya ditanyakan ya kan, ustadznya siapa, gurunya siapa ya kan, boleh dijenguk berapa waktu ya kan. Tidak mungkin itu nggak diajar sendiri itu, Masya Allah. Dan memang pondok tahfidz yang ideal itu ya yang ngajar sesama putri. Ya mungkin pemiliknya ya cowok tidak apa-apa, tapi yang ngajar ya harusnya putri, bukan cowok, bukan ustazah harusnya. Ya, jadi ini meluruskan beberapa hal, bahwasanya Heri Wirawan ini kalau memang mau disalahkan ya, selain Heri Wirawan ini yang memang dari awal dia memang punya otak setan ya, yang ingin menipu orang ya, memuaskan nafsunya, yang perlu diserahkan juga Kemenak ya kan. Di webnya cari aja di Google, Heri Wirawan ini sempat ke Kemenak, foto-foto di Kemenak, ada training apa, ada kegiatan apa, dia ikut ya, artinya kan secara administrasi dia pernah diloloskan atau pernah diizinkan. Nah, menterinya ini harusnya yang introspeksi. Jangan kemudian jadi alasan nanti diaudit semua pondok pesantren tahfidz. Bayangkan ini, yang salah itu administrasi mereka. Bagaimana orang seperti ini bisa lolos administrasi? Apa nggak dicek? Apa nggak dicek ini ustadznya siapa? Di list ya kan. Di Jawa Barat tuh kan ya ada NU, Persis juga banyak, bisa dimintai tolong begitu loh. Misalnya ustadz ini kenal nggak dengan Heri Wirawan ini, Ustadz NU, Ustadz dari Muhammadiyah, Ustadz dari Persis. Ya kalau nggak kenal harusnya ya dicek lagi begitu, bukan diloloskan ya gitu. Makanya ya memang dari awal kan Kementerian Agamanya radikal, yang ditembak itu ormas Islam yang anti, yang kritis terhadap pemerintah. Jadi hal-hal seperti ini tidak menjadi perhatian utama begitu. Itu yang harus diluruskan. Masalah pendidikan kita yang utama itu bukan radikal ya. Ini kan bukti ada banyak kesalahan ya, kesalahan kurikulum ya, kesalahan administrasi tentu saja ya. Jadi ingat, Heri Wirawan ini bukan ustadz, bukan kiai, bahkan bukan santri. Dia penipu ya, awalnya pengemis yang memanfaatkan ya kan kebaikan ya masyarakat ya. Dan masyarakat harus hati-hati, jangan diiming-imingi gratis saja ya. Ada pondok gratis yang bagus seperti punyanya Gus Nur ya, di Palu kan terbukti. Tapi ya Gus Nur itu nggak ngajar karena dia memang bukan kiai, bukan ulama. Dia ngomong sendiri ya. Kalau seperti itu kan jelas dia cuma seorang ya usahawan yang mau mendanainya, itu kan jelas gitu. Yang ngajar silahkan ustadz setempat ya kan, minta rekomendasi dari ulama setempat ya kan. Nah itu baru benar seperti itu. Nah kalau ini tuh sudah mencurigakan, jangan hanya mau iming-iming gratis ya, dikasih uang sedikit anaknya malah jadi korban ya.
ya sekalian promosi itu di sekolah Tahfidz Plus Khairul Ummah ya, yang pusatnya di Bogor, di Malang juga ada. Nah, itu kita sangat concern ya terhadap tahfidz anak-anak kita ya, siswanya sangat bagus ya, kurikulumnya bagus ya, di kelas cuma sedikit ya, 5-10 orang, sehingga sangat efektif ya kan. Dan senantiasa diusahakan ya ustadz ya ustazah yang ngajar ya, dibedakan ya, apalagi ini masih SD ya. Kalau kelas besar baru dapat ustadz supaya disiplin ya. Silahkan ya, kalau mau cari sekolah tahfidz ya dicari ya, STP Khairul Ummah Malang ada ya. Saya membantu ya, yayasan yang memang tidak mengambil untung sama sekali ya, beda dengan si Heri Wirawan ini. Dan alhamdulillah kita sudah ada donatur yang akan mewakafkan tanah, tinggal kita nanti cari dana untuk membangun. Dan benar yang ngurusi sekolah itu orang tua siswa atau mantan orang tua yang sudah lulus seperti saya kan. Karena anak saya di situ sekolahnya bagus, kurikulumnya bagus, perkembangan anak bagus, ya saya yang mengusahakan mencari dana untuk sekolah ya, berusaha untuk membangun bersama orang tua dan donatur yang lain ya, bukan sendiri seperti itu. Tragis itu. Bahkan anak hasil zinanya dia foto untuk cari dana donatur, dia klaim ini anak yatim piatu. Ajaran siapa itu? Itu ajaran setan. Tidak ada Islam mengajarkan seperti itu ya kan. Wallahu alam bishawab.